Forza Inter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya derby Milan, derby della Madonnina, Inter versus AC Milan di Coppa Italia. Perempat final dimenangkan oleh biru hitam. Inter Milan berhasil menang 3-0 tanpa balas. Ini bisa dikatakan skor pembantaian untuk AC Milan, ya kan? Dan yang kita tahu, yang namanya derby selalu menggairahkan, selalu tensi tinggi dan apa lagi ya, gengsinya itu luar biasa ya. Jadi ini bisa berdampak psikologis para pemain AC Milan untuk kedepannya, pertandingan kedepannya ya. Apalagi di Liga Italia, Inter dan Milan berpotensi merebut Scudetto. Dan yang pastinya kita harapkan semua untuk para Interisti, Inter menambah 1 bintang lagi di sini dan bisa menjadi pencapaian luar biasa untuk Simone Inzaghi di Inter Milan. Baik, pertama-tama kita ucapkan selamat kepada para pemain Inter dan pastinya juga kepada para pendukung Inter Milan yang euforia memenangkan partai leg pertama ya di Coppa Italia 3-0 dan membuka peluang untuk melaju ke final antara Juventus atau Fiorentina. Jadi yang pertama-tama kita soroti yaitu Lautaro Martinez kembali mempunyai andil besar dalam pertandingan kali ini melawan AC Milan. Dia mencetak 2 gol ya kan. Pertandingan sebelumnya di Liga Italia cuma cetak 1 gol dan 1 assist. Pertandingan ini 2 gol, luar biasa. Jadi ini tanda-tanda kebangkitan untuk striker Inter Milan Lautaro Martinez yang sebelumnya sempat diperdebatkan, perbincangkan hanya karena dia mandul, hanya karena dia gagal mencetak gol di beberapa pertandingannya Inter. Dan seperti yang sudah pernah saya bahas juga di video-video sebelumnya, itu sudah menjadi bagian dari sepak bola, terutama para pemain lini depan atau striker ya. Ada masanya dia bakal tumpul, susah untuk mencetak gol karena ini mungkin udah jadi apa ya, tradisi ataupun udah jadi penyakitnya para striker di dunia sepak bola. Nah, yang kita harapkan sih Inter Milan, Lautaro Martinez ini bisa terus konsisten ya sampai akhir musim paling tidak, karena akhir musim ini akan menentukan apakah Inter meraih gelar Coppa Italia dan Scudetto, ya kan? Bukan hanya Lautaro sebenarnya, cuman karena dia striker ujung tombak, pasti ada porsi lebih untuk striker ya di Inter Milan, terutama si Lautaro Martinez. Dan saya juga pernah ngomong sih di video sebelumnya bahwa apakah kita prediksi apakah Martinez bakal dijual di akhir musim. Kalau performanya Lautaro sampai akhir musim seperti ini, maksudnya selalu berkontribusi untuk kemenangan Inter, bakal tidak mungkin Lautaro bakal dijual. Kecuali ada harga yang lebih menggiurkan untuk Inter Milan. Jadi gini, misalnya Lautaro gacor nih sampai akhir musim. Manajemen mengatakan kita tidak menjual Lautaro Martinez. Itu biasa ya, tidak menjual. Tetapi ketika ada tawaran datang dengan harga berlipat-lipat ganda, misalnya Real Madrid atau PSG, ini contoh aja ya, membeli dengan harga pasarannya kalau nggak salah kemarin 70 juta, tapi dikali 2 misalnya ya 140, Inter bakal tetap jual. Karena memang kondisi Inter, bukan hanya Inter ya, hampir semua tim-tim Eropa, terutama di Liga Italia, setelah pandemi ini mereka butuh pemasukan yang lebih. Jadi itu udah bagian dari sepak bola, mengorbankan pemain bintangnya untuk keuangannya ya.
Jadi kita berharap sih, jujur kalau saya pribadi tidak terlalu ketergantungan sama Martinez. Dijual oke, nggak dijual juga nggak apa-apa ya kan. Yang penting ada penggantinya sepadan kalau dijual. Nah, kita pindah dulu ke pencetak gol kedua dari Inter saat melawan Milan, yaitu Gosens. Nah, penantian panjang akhirnya kesampaian, kejadian. Gosens berhasil mencetak gol di Inter Milan. Gol pertama di Inter Milan ya. Kalau debut udah berapa kali, tapi kalau untuk starter memang belum. Tapi ini gol yang sangat penting dan memotivasi pemain baru seperti Gosens yang digadang-gadang bakal menggantikan Perisic di musim depan kalau Perisic nggak dijual. Tapi kalau Perisic dijual, otomatis dia bakal menjadi pemain inti di sayap kiri kalau nggak ada pemain baru lagi ya. Tapi kalau masih Inzaghi, saya yakin Gosens bakal jadi pemain inti kalau Perisic nggak dijual. Kalau Perisic dijual, tapi kalau nggak dijual masih 50-50. Jujur saya senang sama pemain ini, Gosens. Apalagi kalau kita melihat kiprahnya di Atalanta, klub sebelumnya ya. Pemain ini sangat mobile juga, hampir sama dengan Perisic, cuman bedanya stamina ya. Dan energik lebih tinggi si Perisic ketimbang Gosens. Nah, Gosens ini kan kalau kita perhatikan selama di Inter dia selalu dimainkan di babak-babak kedua ya kan. Coba kalian perhatikan ketika dia lagi latihan sebelum dia masuk lapangan tuh selalu greget ya. Selalu greget ngelihat permainan Inter gitu. Nah, jadi gimana sih rasanya kalau kita greget terus pas kita dimainkan itu kita cetak gol? Luar biasa ya kan. Jadi saya berharap sih semoga Gosens bisa juga terus konsisten memberikan kontribusi buat pemain Inter, dan sebenarnya bukan hanya Gosens, seluruh elemen, pemain inti, pemain cadangan, manajemen, itu semua berkontribusi, supporter berkontribusi kepada tim saat mereka bertanding, dan ini mempengaruhi hasil ataupun penentuan apakah Inter kita ini bakal meraih gelar nanti di akhir musim. Memang sih kita hanya berlaga, tersisa 2 kompetisi ya, Coppa Italia dengan Liga Domestik, Liga Italia Serie A, karena champion udah gugur, no problem, gak apa-apa, kita coba lagi tahun depan. Semoga saja kita bisa dapat 2 gelar ya kan, maksimal, minimal ya 1 gelar lah, insya Allah, mudah-mudahan. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya bahas tentang Inter Milan, apalagi setelah menang ini. Oh iya, Milanisti kan banyak yang kecewa tuh, banyak yang nggak terima tuh soal gol yang dianulir, golnya Milan yang dicetak sama Benacer dianulir gara-gara kontroversi. Banyak yang bilang itu nggak offside, ada yang bilang itu offside. Sudahlah bro, meskipun itu cetak 1 gol, skornya juga tetap 3-1. Terus ada yang bilang begini, kalau Milan berhasil mencetak 1 gol minimal, permainan Milan bakal berubah. Bro, ini sudah terjadi, ya kan? Hasil sudah jelas. Ini tidak bisa diulang. Jadi mau apapun itu ya terima saja keputusannya, ya kan? Oke, kalau itu masih diperdebatkan, nanti buktikan di pertemuan Inter dengan Milan berikutnya, ya kan? Buktikanlah kalau memang Milan itu layak menang lawan Inter di kompetisi ini. Itu aja. Tetap semangat Interisti sejati yang tersebar di seluruh dunia, yang lagi senang, euforia atas kemenangan ini, dan semoga kita bisa terus konsisten, dan target minimal kita paling tidak nih 2 bintang. Asik. Terima kasih sudah menonton dan mensupport channel ini. Semoga terus berkembang dan saya juga bisa terus konsisten buat konten untuk Inter dan untuk para Interisti semua. Sekian dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Forza Inter.